Karena sekarang sudah jam 20.35 ini. Boleh adik-adik semua seperti biasa on cam dulu ya. Kalau sudah siap, silakan on cam dulu. Baru ada Hafi, Zaidan, Sahrul lagi join, yang lainnya belum join. Oke, yuk. Sudah ada bisa yang on cam? Hafi, Zaidan. Oke, Hafi. Terima kasih, Hafi. Oke, kita mulai ya dengan baca basmalah bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini udah ke pertemuan 7 ya di sini. Di intensif TKSMP ini sekarang sama kamu itu seperti biasa di bahasa Indonesia. Oke, langsung aja ya. Kamu tuh mau share screen. Hmm, sudah ada ya. Oke. Oke, kita lihat langsung saja di soal yang pertama. Akan disimak soalnya, teksnya tentang sepatu yang tertinggal. Ditanyakannya, objek yang dapat diidentifikasi berdasarkan kosakata dalam teks. Oke, silakan sambil dibaca teksnya. Objek apa yang diidentifikasi di sini di teksnya? Sepatu cats, Kak. Sepatu cats, betul. Berarti jawabannya yang B. Sepatu cats ini ada di sini ya. Nah, ada di teks ini. Ini kayaknya sudah pernah ada ya teksnya. Kamu ingat ini sudah pernah kita kerjain ya? Oke, ini sepatu cats. Kita lanjut ya. Yang kedua, ditanyakannya nilai moral yang terkandung dalam tindakan Rina nih. Pedulian, Kak. Ceritanya tadi Rina tuh kepedulian. Kenapa kepedulian di sini? Karena Soalnya dia ketemu anak kecil yang nangis di pinggir jalan karena kehilangan satu sepatu. betul, dia ketemu. Iya, betul. Dia ketemu anak kecil dan ngasih sepatunya ya. Oke, berarti betul di sini ada nilai kepedulian yang tergambar di teksnya. Oke, Gus. Sekarang apa lagi nih? Nomor 3, prediksi yang mungkin terjadi setelah kejadian tersebut adalah setelah kejadian, setelah kejadian terakhirnya kejadiannya apa? Rina itu sudah mengasihkan salah satu sepatunya ya. Jadi dia cuma pakai satu kaki sepatunya dan satu lagi itu tidak pakai sepatu. Terus dia sampai di sekolah, teman-temannya menertawakannya. Namun Rina merasa hatinya hangat. Dia ingat senyum anak tadi. Berarti kemungkinan yang terjadi ketika setelah kejadian ini, dia akan datang ke sekolah. Apa yang akan terjadi? Di opsi yang mana yang benar? Yang A. Betul, yang
Karena kan biasanya di sekolah, kalau kita ke sekolah itu wajib memakai sepatu ya. Maka kalau misalnya cuma pakai sebelah, pasti gurunya akan menanyakannya, kenapa Rina cuma pakai sepatunya sebelah. Oke. Respon emosional yang mungkin dialami pembaca terhadap tokoh Rina. Simpatik. Simpati, marah, atau takut. Simpatik, Kak. Simpati. Kalau simpati itu apa, Zaidan? Simpati itu seperti apa? Apa ya? Simpati. Merasakan. Apa sih judulnya? Merasakan gitu ya. Kalau menurut Hafi apa Hafi? Simpati, Kak. Simpati itu apa Hafi? Kayak merasakan kalau kita ada di posisi yang sama dengan itu. Ya, betul. Jadi merasakan kalau misalnya aku di posisi itu gimana ya rasanya gitu ya. Tuh, berarti jawabannya yang B, simpati. Oke, next. Bahasa kias yang digunakan dalam teks adalah bahasa kias. Berarti bahasa yang biasanya diandaikan seperti ini atau ada gaya bahasanya gitu ya. Yang mana? Yang A bukan, Kak. Hmm, Oke, sebentar ya teman-teman. Sepertinya kamu tuh salah download. Bentar ya. Pertemuan 7. Bentar ya, kamu cek lagi. Kalian udah dapat jadwal intensifnya di sekolah? Udah keluar belum kalian bagian kapan-kapannya? Kalau aku 10 Maret udah apa namanya tuh? Simulasi gitu. Iya. Oh, 10 Maret udah simulasi. Kalau Hafi, Belum ada. oh, belum ada. Gimana sebentar lagi? 10 Maret berarti tinggal beberapa hari lagi ya? Ya, itu Simulasinya. itu simulasinya, Kak. Nanti Mm-mm. TK-nya kalau saya 6 gitu, tanggal 6 gitu. Iya, sekitar awal April kan ya? Iya. Hmm. Gimana berarti berapa bulan lagi nih terhitung? 1 bulan lagi ya menuju TKA. Deg-degan gak kalian? Dan tekan banget. Deg-degan banget ya. Tapi bener kok bentar ya. Bener, aku tengok dulu deh. Tapi Asa udah pernah ngebahas itu. Bener gak sih? Yang teks yang tadi mah sudah pernah dijelasin. Bentar ya. Oh, maaf, maaf. Salah buka. Bentar ya. Salah buka link aku. Selesai aja. Yang dua. Kalian itunya apa selesai tarawihnya suka jam berapa?
8:30. Aku gimana imamnya, Kak? Oh, belum imamnya. Rata-rata pulangnya jam berapa tuh? Jam 20.30, terus kadang-kadang juga pernah sampai jam 20.50. Hmm, ya ya. Beda-beda. Hmm. Oke, kamu share screen lagi. Screen. Kita ulang lagi ya, berarti dari nomor pertama. Maaf ya, salah tidak fokus. Nah, sebentar, masih loading. Nah, oke. Udah ada ya? Oke. Kalau kalian kemarin ikut TO, berarti gak asing nih sama soal ini. Judulnya di sini ada teks puisi, judulnya Kepada Kawan. Ditanyakannya, berdasarkan lari kau genggam erat tanganku, namun kakimu melangkah pergi, tergambar situasi yang paradoks. Makna paling tepat dari paradoks tersebut adalah kau genggam erat tanganku ini ada di bait kedua di sini. Kau genggam erat tanganku, namun kakimu melangkah pergi, meninggalkan bayang-bayang yang membeku. Nah, di soal ini ingin tahu makna dari bait kedua ini itu maksudnya apa? Apakah tokoh aku dan kau sama-sama bimbang menentukan pilihan? Ataukah tokoh kau memberikan harapan palsu kepada tokoh aku? Atau C, tokoh aku dipaksa mengikuti kehendak tokoh kau? Atau yang D, tokoh kau tidak mampu mengambil keputusan tegas? Karena di sini ada kata-kata kau genggam erat tanganku, berarti seakan-akan dia itu diberi harapan gitu ya, kalau Ya. digenggam gitu. Terus kakimu melangkah pergi, tapi dia pergi meninggalkan bayang-bayang yang membeku. Berarti dia tuh ditinggalin, tokoh aku ini ditinggalin sama tokoh kau ini. Berarti mana yang tepat? A, B, C, D? Yang B. Yang B, betul. Tokoh kau memberikan harapan palsu kepada tokoh aku. Jadi karena tadi kayak digenggam, terus tiba-tiba dilepas, ditinggalkan gitu. Jadinya ini adalah seakan-akan diberikan harapan palsu. Berarti yang tepat yang B. Next, nomor 2. Respon emosional yang paling mungkin dirasakan pembaca setelah membaca puisi tersebut adalah apakah respon emosional yang muncul di sini? Apakah optimisme? Kalau dibaca, coba sambil dibaca ya seluruh isi teks puisinya. Apakah optimisme karena tokoh aku akhirnya menemukan teman sejati? Kelegaan konflik atau simpati karena situasinya penuh kebimbangan atau kemarahan tokoh kau terlalu mendominasi percakapan? Yang C. Kalau yang C, betul. Yang C, kenapa yang C? Karena keseluruhan isi puisinya dari bait pertama kan ini jangan kau tinggalkan aku di persimpangan jalan yang sepi ini tanpa tahu arah yang pasti. Berarti dia tuh kayak bimbang gitu ya, gak tahu arahnya kemana karena ditinggal pergi. Terus di ujung senja yang merah, kudapati dirimu berseru tapi suaramu hanya gemerisik daun kering. Jadi seakan-akan si tokoh kau yang diceritakan sama tokoh aku ini sudah berseru dengan sesuatu yang lain gitu atau orang lain. Nah, maka di sini betul respon emosional sebagai kita sebagai pembaca adalah simpati gitu ya. Simpati karena tokoh aku itu berada dalam situasi kebimbangan. Dari sepi lah, di persimpangan jalan lah, itu menunjukkan suatu kebimbangan. Maka yang benar betul yang C. Sekarang yang D. Yang D. Nomor 3 maksudnya. Masih dengan teks kepada kawan ini, imaji yang paling dominan dalam puisi tersebut untuk menggambarkan keterasingan.
Keterasingan berarti kan sesuatu yang asing. Asing itu kan nggak kenal gitu ya. Kita biasanya tidak kenal dengan hal tersebut. Itu namanya asing. Manakah yang paling tepat nih? Diksi yang mana? Persimpangan jalan yang sepi, genggam erat tanganku, senja yang merah, atau daun yang kering? Yang mana Zaidan? Daun kering. Daun kering. Oke. Yang lain jawabnya apa nih? Hafi, Adika, Adam, Sahrul, Viola. Kalian apa jawabannya? Yang genggam erat tanganku, Kak. Siapa itu yang jawab? Hafi, Hafi yang genggam tanganku, katanya. Oke. Kenapa kalian, Zaidan kenapa pilih daun kering? Hafi kenapa pilih yang genggam erat tanganku? Hafi kenapa Hafi? Soalnya kalau menurut aku kan habis eh keterasingan. Oh, yang ada enggak? Soalnya Yang A. persimpangan jalan yang sepi. Oke. Nah, betul. Sebenarnya jawabannya yang mana? Yang A. Kenapa coba yang A? Karena kan, bayangkan kalian, di bait ini, di bait ini kan, jangan kau tinggalkan aku di persimpangan jalan yang sepi. Biasanya kalau persimpangan itu gimana? Persimpangan itu kan biasanya jalannya bukan cuma satu ya. Bisa dua, bisa tiga kah? Atau bisa lebih. Di persimpangan itu kan, itu ya, banyak gitu jalannya. Terus, di persimpangan itu sepi. Jadi kayak gak ada siapa-siapa gitu. Ibaratnya kita cuma sendirian di situ. Kita gak tahu juga mau kemana, mau ke yang ini kah, apa yang ini gitu. Seperti itu. Jadi keterasingan itu tergambarkan di kalimat itu. Persimpangan jalan yang sepi. Seolah-olah kita tuh tidak tahu ini itu di mana dan jalannya mau kemana. Gitu. Arahnya mau kemana. Makanya betul jawabannya adalah yang A. Ya, bukan yang B. Kalau genggam erat itu kan seakan-akan itu punya sesuatu yang kita pegang gitu ya. Bukan menggambarkan keterasingan kan. Kalau daun kering gimana tuh? Itu juga kurang ya. Karena di sini yang digambarkan di sini di ujung senja yang merah kudapati dirimu berseru tapi suaramu hanya gemerisik. Jadi itu menggambarkan suara atau keseruan yang udah dialami sama tokoh kau yang diceritakan di sini. Jadi jawaban yang tepat itu yang A. Oke. Sekarang selanjutnya ya, nomor 3. Nomor 4. Nomor 4, jika dikaitkan dengan judul kepada kawan, simpulan paling tepat mengenai isi puisi adalah kritik terhadap. Jadi kalau kita mau mengkorelasikan atau mengaitkan dengan kepada kawan ini, jadi kepada kawan itu biasanya kan kepada teman ya, atau sahabat gitu. Jadi kita bisa menarik kesimpulan apa nih dari sini? Dari yang telah tadi diceritakan tentang isi puisinya, tentang kehilangan arah, kebimbangan gitu. Yang manakah yang tepat? Yang A, betul nggak? Persahabatan yang didasari materi. Materi itu adalah biasanya berbentuk harta benda atau uang gitu ya. Apakah di situ ada yang menunjukkan ke harta benda atau materi? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Tuh, berarti jawabannya yang bukan yang A. Yang B, sahabat yang hanya ada saat suka. Betul nggak kira-kira? Bingung ya? Coba perhatikan di bait ketiga. Di bait ketiga, di ujung senja yang merah kudapati dirimu berseru, tapi suaramu hanya gemerisik daun kering. Jadi seolah-olah
Ini tuh menggambarkan seolah-olah tokoh kau ini sudah mendapatkan keseruan lain gitu dibandingkan ketika dia bersama dengan tokoh aku. Jadi dia tuh mendengar suara-suara kalau temannya ini atau kawannya ini sudah ada kesenangan dengan orang lain atau hal lain. Berarti yang B betul gak kira-kira? Enggak, Kak. Betul, iya. Betul. Jadi jawabannya memang yang B. Kenapa yang C dan D tidak? Nah, kalau yang C, persahabatan yang penuh intrik dan rahasia. Intrik dan rahasia. Berarti artinya intrik itu biasanya penuh tekanan, rahasia itu berarti banyak yang ditutupi gitu ya. Ini juga tidak ya. Tidak ada isi puisinya itu menjelaskan hal tersebut. Terus yang D juga tidak. Sahabat yang tidak memiliki empati juga kurang tepat ya. Kalau empati itu tidak memiliki empati itu berarti kan dia tidak peduli sama sekali ya. Tapi tapi kalau diceritakan di sini dia tuh kayak kehilangan sosok aja. Jadi dulunya dia tuh pernah saling peduli gitu atau saling empati. Jadi yang tepat itu yang B, sahabat yang hanya ada saat suka. Oke, selanjutnya ya, nomor 5. Suasana yang tergambar dalam puisi tersebut dapat dianggap relevan dengan kehidupan remaja saat ini karena jadi relevan dengan kehidupan kita atau remaja saat ini katanya. Kira-kira yang opsi yang A, B, C, atau D nih? Yang B, Kak. Yang B, betul, Hafi. Banyak remaja mengalami kebingungan arah hidup dan kehilangan figur, aduh, kehilangan figur pendamping gitu ya. Betul. Susah. Adalah, oke. Di jawabannya yang B ya. Karena ini diibaratkan juga di dalam puisinya kan tadi kayak dihilangkan harapannya ya. Terus dia tuh gak tahu arahnya kemana. Intinya seperti kalau kita itu kehilangan sosok yang biasanya support kita atau ada yang samping kita atau pendukung kita gitu, pendamping kita. Jadi itu gak ada perannya di situ sehingga tidak tahu arah hidupnya ke mana. Berarti betul betul. Jawabannya adalah yang B. Next ya, nomor 6. Ini tentang program makan siang gratis atau MBG ya. Di sini ditanyakannya informasi yang tidak tersurat secara eksplisit. Tidak tersurat secara eksplisit. Selalu ingat kalau tersurat dan eksplisit itu berarti dia tuh benar-benar ada dalam teksnya, dinyatakan secara jelas dalam teks. Berarti di ini dimintanya itu yang tidak tersurat, berarti yang tidak ada dalam teks. Yang A, program makan siang gratis digagas oleh Kementerian Sosial. Betul nggak? Ada dalam teksnya? Coba sambil dibaca ya. Kurang besar nggak? Nah, terlihat ya. Yang program makan siang gratis digagas oleh Kementerian Sosial, betul? Ada dalam teksnya? Ada. Di kalimat nomor 1. Lihat di sini, paling awal. Program makan siang gratis digagas oleh Kementerian Sosial. Berarti yang ini ada dalam teks ya. Berarti bukan yang ini jawabannya. Kemudian, angka kekurangan gizi masih tinggi di wilayah terpencil. Ada di wilayah terpencil, ada di sini nih. Kalimat nomor 2.
angka kekurangan gizi masih tinggi di wilayah terpencil. Nah, ada di sini angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah masih cukup tinggi katanya. Berarti ini ada dalam teks juga ya, berarti bukan yang ini jawabannya. Terus, program serupa di luar negeri melibatkan peran aktif orang tua. Ada di kalimat nomor berapa tuh yang itu? Sambil dibaca, teman-teman. Program serupa di luar negeri melibatkan peran aktif Nomor orang tua. 5, Kak. Nomor 5, betul. Di sini. Program serupa di negara lain berhasil karena melibatkan peran aktif orang tua. Berarti ini juga ada dalam teks sehingga bukan ini jawabannya. Terakhir, masyarakat harus membayar iuran untuk program makan siang. Ada nggak dalam teksnya? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke. Kita next ya. Soal selanjutnya. Nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Hubungan logis antara kalimat 3 dan kalimat 5 dalam teks tersebut adalah langsung kita fokus ke kalimat 3 dan kalimat 5. Kita cek pernyataan yang pertama atau opsi yang pertama. Kalimat 3 memberikan sanggahan. Kalimat 5 memberikan bukti ilmiah. Kalimat 3 ini menceritakan opini atau perkataan dari Budi Santoso, seorang pengamat kebijakan publik, mengingatkan bahwa program ini berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat jika tidak diimbangi dengan edukasi gizi mandiri. Terus yang kalimat 5 adalah, senada dengan itu, Ketua Komisi KPAI menegaskan bahwa program serupa di negara lain berhasil karena melibatkan peran aktif orang tua dan komunitas lokal. Apakah kalimat 3 ini merupakan sanggahan dari program yang diceritakan di sini, di teksnya tentang EWG ini? Dan kalimat 5 itu memberikan bukti ilmiah, betul atau tidak? Betul, bukan ya, betul. Yang ini tuh bukan. Kalimat 3 bukan menyatakan sanggahan. Kalimat 5 juga tidak itu tuh bukan menunjukkan bukti secara ilmiahnya. Maka yang ini, yang A itu bukan coret ya, bukan jawaban yang kita cari. Sekarang, yang B. Kalimat 3 menyatakan kekhawatiran, kalimat 5 memberikan contoh solusi dari praktik baik katanya. Betul gak? Betul. Betul. Iya, jawabannya yang B. Karena di kalimat 3, ini Budi Santoso ini mengingatkan, jadi menyatakan pendapat kalau ini tuh bisa menimbulkan ketergantungan masyarakat. Kalau tidak diimbangi dengan edukasi gizi mandiri. Berarti di sini Budi Santoso ini menyatakan kekhawatiran dari program makan siang gratis ini. Dan kalimat 5, contoh solusi dari praktik yang baik katanya. Ini diperkuat dengan penegasan kalau program ini itu berhasil di negara lain. Karena ada peran aktif dan komunitas lokal. Jadi praktik dari peran aktif orang tua dan komunitas lokal ini berpengaruh pada keberhasilan program ini. Jadi betul jawabannya adalah yang B. Selanjutnya ya, nomor 8. Jika Anda adalah seorang kepala desa di wilayah terpencil, pernyataan dalam teks yang paling strategis untuk diterapkan agar program berkelanjutan adalah gagasan tentang, jadi kalau misalnya kita adalah seorang kepala desa di wilayah terpencil ini, nah, di wilayah terpencil berarti wilayah yang pelosok gitu ya. Pernyataan dalam teks yang paling strategis, yang paling memungkinkan supaya program ini itu bisa terus berjalan, berkelanjutan itu terus berjalan gitu ya. Yang mana kira-kira? Yang paling B. efektif. Yang B, yaitu adanya pelibatan orang tua dan komunitas lokal sesuai
pernyataan dalam teks yang menyatakan program ini itu bisa berhasil kalau ada peran orang tua dan komunitas lokal. Maka itu yang paling strategis. Karena di opsi-opsi yang A, C, D itu tuh kurang strategis ya, kurang efektif untuk kita lakukan. Maka yang paling efektif itu adalah yang B. Oke, sekarang nomor selanjutnya, nomor 9. Opini. Opini itu adalah pendapat. Opini yang didasari oleh kekhawatiran akan dampak negatif program ditunjukkan oleh nomor kekhawatiran. Yang mana? Yang 3 dan 4. 3 dan 4. Betul. Yang nomor 3 sudah jelas ya dari soal sebelumnya juga ini menyatakan kekhawatiran dari pengamat kebijakan publik Budi Santoso kan terhadap MBG ini. 3 dan 4. 4 ini ia menambahkan berarti ini adalah lanjutan pendapat dari Budi Santoso ini yang masih menyatakan kekhawatiran tentang program MBG ini. Maka betul jawaban yang tepat adalah yang C. Masih aman ya? Sekarang nomor 10. Maksud dari pernyataan bukan malah menjadi bancakan para pengusaha catering dalam kalimat 4. Kalimat 4. Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran, bukan malah menjadi bancakan para pengusaha catering. Jadi kita diminta untuk mencari maksudnya malah bukan menjadi bancakan para pengusaha catering itu maksudnya apa sih? Nah, kalau yang opsi yang A itu pengusaha catering dilarang ikut serta dalam tender proyek pemerintah kayaknya. Betul nggak kira-kira itu? Bancakan itu kan berarti seperti penyimpangan atau pelencengan gitu dari yang seharusnya. Maka kira-kira yang mana nih yang tepat? Yang B bukan Yang K. K. Betul. Iya, betul. Jawabannya memang yang B. Oke, kenapa kita analisis satu-satu ya? Kenapa bukan yang A nih? Pengusaha catering dilarang ikut serta dalam tender proyek pemerintah katanya. Kalau yang ini bukan mengartikan melarang pengusaha catering itu untuk membuka peluang menjadi sumbernya, menjadi dapurnya. Tidak ada halangan seperti itu. Tapi di sini bancakan ini artinya adalah, bancakan ini adalah suatu seperti penyimpangan gitu ya. Penyimpangan yang tidak seharusnya. Maka kalau yang A ini bukan maksudnya seperti itu. Kenapa juga bukan yang C? Pengusaha catering lokal harus bersaing dengan pengusaha asing. Pengusaha asing. Ini keluar dari konteks ya. Konteksnya tidak membicarakan antara yang lokal ataupun yang non-lokal. Maka bukan yang ini juga. Kemudian yang D, anggaran program sebaiknya diberikan langsung ke sekolah tanpa melalui pengusaha. Ini juga kurang tepat karena di sini tidak kurang tepat dalam menggambarkan bukan malah menjadi bancakan para pengusaha catering. Maka yang tepat itu memang yang B, yaitu dana program harus dikelola dengan transparan agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Di sini ada kata kuncinya adalah disalahgunakan, yaitu sama atau maknanya sama sinonimnya dengan bancakan ini. Berarti betul jawabannya yang opsi yang B. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Nomor 11. Dalam struktur teks berita, di sini teksnya tentang berita gempa bumi, guncang Garut, BMKG menyatakan tidak berpotensi tsunami. Dalam struktur teks berita, kutipan langsung dari Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami atau BMKG termasuk ke dalam unsur yang mana? Di paragraf kemana yang menyatakan kutipan langsung dari Kepala Pusat BMKG?
Yang paragraf kedua, Kak. Paragraf kedua, betul. Di sini jelas dinyatakan ada Kepala Pusat BMKG Daryono menjelaskan bahwa gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan geser dan lain sebagainya sampai ke terakhir yang menyatakan dirasakannya di daerah sini katanya. Nah, berarti ini tuh unsur apa nih? Kalau apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, itu adalah 5W plus 1H ya. Jadi what, who, when, where, dan hanya itu how. Berarti perhatikan di teks yang dinyatakan dalam paragraf 2 ini. Kepala Pusat BMKG Daryono. Kalau ada nama orang Daryono itu berarti unsur apa? Unsur apa? Unsur siapa? Unsur kapan? Unsur di mana? Atau unsur bagi atau unsur apa nih? Kalau ada nama orang. Iya, Pak. Siapa? Betul. Berarti yang struktur yang di sini yang pertamanya adalah siapa. Terus menjelaskan bahwa gempa ini bla 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 sekian ini terjadi di sini. Mekanismenya seperti ini berarti itu unsur apa? Unsur Bagaimana, Kak? bagaimana. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Bukan yang D ya. Ini mah siapa dan apa. Karena di sini membicarakan mekanisme juga berarti ini adalah bagaimana, bukan apa. Kalau apa itu berarti kan apa yang terjadi. Itu adalah gempa bumi. Oke. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, ini. Selanjutnya. Masih teks tentang gempa bumi ini. Berdasarkan informasi tentang kedalaman gempa 10 km dan mekanisme sumber geser, prediksi paling logis mengenai karakteristik gempa tersebut adalah kemungkinan paling logis mengenai ciri-ciri dari gempanya. Gempanya tadi berapa kilometer katanya? Kedalamannya 10 kilometer. 10 kilometer ini dangkal ataukah tidak nih? Di sini dijelaskan nggak tentang kedangkalannya? Ada ya? Jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Jadi ini gempanya masih dangkal. Nah, sekarang kita cek yang A. Getaran terasa sangat lama karena berasal dari subduksi lempeng. Katanya. Betul gak di sini? Ada gak dalam teksnya yang ini? Kalau getarannya itu sangat lama karena berasal dari subduksi lempeng. Ada dalam teksnya? Gak ada ya? Ada gak subduksi lempeng? Kalian menemukan nggak? Enggak, Enggak, Kak. Kak. Enggak. Berarti bukan yang itu jawabannya. Bukan yang A. Kalau yang B, kerusakan lebih besar terjadi di wilayah pesisir pantai. Kerusakannya terjadinya di mana nih? Garut, Di Pekombolan, daerah di mana? Daerah perumahan gitu, Kak. tempat Perumahan. Di paragraf berapa? Kedua. Kedua. Guncangan yang berdasarkan di daerah Garut, Tasik, Cianjur dengan skala intensitas 3-4 mmi dirasakan nyata dalam rumah dan menyebabkan keretakan pada dinding tipis. Jadi gak ada pantai ya di sini. Tidak ada dijelaskan kalau kerusakannya di daerah
pesisir pantai. Jadi bukan yang ini juga jawabannya. Kemudian yang C, guncangan terasa kuat di area dekat epicenter meski magnitudonya sedang. Apakah jawabannya yang ini? Magnitudonya kan 5,4 ya. Epicenter itu dijelaskan di sini. Epicenter gempa terletak di 7,65 lintang selatan ya, dan 107,55. Nah, yang ini itu kan magnitudo epicenter dan magnitudonya emang sedang, tapi guncangannya itu lumayan cukup kuat ya. Terasa kuat karena sampai ke mana nih? Sampai ke Garut, sampai ke Tasik, sampai ke Cianjur. Berarti guncangannya memang kuat meskipun magnitudonya sedang. Berarti yang ini adalah prediksi yang paling logis di sini. Kenapa bukan yang D juga? Tsunami berpotensi terjadi karena kedalaman kurang dari 20 km. Kalau ini salah ya. Karena ini kan cuma 10 km kedalamannya. Dan itu tuh masih dangkal. Sesuai dengan judulnya juga ini tidak berpotensi tsunami. Maka bukan yang ini jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke. Itu untuk nomor 12. Selanjutnya nih. Keakuratan informasi dalam teks dapat dibuktikan dengan adanya data spesifik seperti koordinat, waktu, dan kedalaman. Jika Anda menemukan berita serupa di media sosial yang hanya menyebutkan gempa besar guncang Garut, warga panik. Perbedaan utama dengan teks ini adalah yang mana? Jadi perbedaannya kan kalau yang di sini itu cukup detail ya dijelaskannya. Kalau itu kedalamannya berapa, terus magnitudonya berapa, secara jelas angkanya juga ada di situ. Terus di sini mekanismenya seperti apa, dan ini paragraf 3 juga menjelaskan himbauan BMKG-nya itu seperti apa. Jadi solusinya ada di sini. Itu jelas ya di teks berita ini. Nah, kalau misalnya ada berita lain yang menyatakan gempa besar guncang Garut, warga panik, itu saja. Jadi perbedaannya apa nih dengan teks ini yang segini detailnya dengan berita ini? Opsi yang A, B, C, atau D? Yang B, Kak. B. Yeps, betul. Berita BMKG mengandung data verifikatif. Berarti datanya itu telah terverifikasi dengan data yang jelas gitu dari lembaga yang memang terpercaya. Jadi sudah terverifikasi, datanya itu benar. Kalau berita medsos, ini biasanya untuk menarik perhatian orang ya dengan hook-hooknya, itu cuma subjektif dan ambigu gitu. Ambigu itu artinya kan tidak jelas ya, masih bisa mengandung makna lain gitu. Itu namanya ambigu. Betul jawabannya adalah yang B. Yang B. Selanjutnya nih. Dua nomor terakhir. Nomor 14 sekarang. Informasi yang tepat berdasarkan teks berita tersebut adalah informasi yang sesuai dengan teksnya. Yang A, gempa terjadi di dasar laut dengan kedalaman 10 km, betul? Betul gak terjadinya di dasar laut kedalamannya 10 km? Tidak, Yang 10 benarnya km. tuh 10 kilometer tapi nggak jelas di dasar atau enggak. Dasar atau enggak? Berarti yang A betul atau tidak? Enggak, Kak. Kayaknya Enggak. enggak, Kak. Ya tidak tepat ya. Selanjutnya,
Yang B, gempa susulan tercatat sebanyak 3 kali dengan magnitudo kecil. Ada? Enggak, Kak. Nggak harusnya berapa kali? 1 kali. 1 kali. Ada di paragraf ketiga ya, di sini nih. Berarti yang ini juga bukan informasi yang. Sekarang yang C, guncangan dirasakan hingga skala 34 mmi di beberapa wilayah. Betul? Betul. 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 Ada di paragraf kedua di sini. Dirasakannya kan sama Garut, Tasik, dan Cianjur. Intensitasnya 34 mmi. Sesuai kan? Berarti ini betul. Yang D salah karena gempa disebabkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Papandayan. Betul nggak? Nggak ada ya? Di sini tidak ada konteks dari aktivitas vulkanik Gunung Papandayan. Berarti ini bukan. Oke, jawabannya yang tepat adalah yang C. Next. Kita lanjut ke nomor terakhir. Mengapa BMKG menghimbau masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa? Himbauan ini didasari asumsi bahwa di sini ya, hindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa, periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa. Kira-kira kenapa nih BMKG menghimbau seperti itu? Apakah karena bangunan retak akan membuat pemandangan kota menjadi buruk? Enggak. Bukan. Enggak, bukan yang ini. Gempa susulan berpotensi merobohkan bangunan yang sudah melemah, betul? Betul. Betul, Pak. Betul. Ini yang paling make sense dan tepat ya. Make sense dan tepat. Kalau yang C, pemerintah akan segera membongkar bangunan retak tersebut, ini juga bukan. Yang D, material bangunan yang retak dapat didaur ulang. Apalagi ini ya, tidak sesuai dengan konteks yang ada. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke deh, ada yang mau ditanyakan? Kita sudah membahas 15 soal. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Oke. Kalau gitu, kita lebih cepat 8 menit, tapi nggak apa-apa ya. Supaya kalian lebih cepat istirahatnya. Untuk itu, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke, sebelum kita berpisah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita kata dulu. Oke, yang lain yang belum on cam boleh on cam dong. Yuk, on cam. Oke, sip, Adika udah. Udah lagi? Viola, Almira mau on cam? Oke. Viola mau on cam gak nih? Biar full team. Oke, kita langsung aja ya. Kasih senyumnya. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi ya. Coba 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi besok ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Iya, Makasih, sama-sama. Kak. Semangat terus. Thank you, Kak. Oke. My pleasure.